Assalamualaikum teman, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 863. Peta. Teguh tahu bahwa keempat keluarga bela diri kuno tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak menjawab. Seolah-olah dia tidak mendengar sama sekali apa yang dikatakan pria tua itu. Tap. Tap. Dengan kilatan dingin di matanya, pria tua itu tiba-tiba menotok tubuh Teguh 2 kali. 2 aliran energi dingin yang menusuk tiba-tiba merambat masuk ke dalam tubuh Teguh. Aliran itu merusak meridian Teguh yang hampir putus, menyebabkan rasa sakit yang menusuk langsung ke dalam hatinya. Hanya dalam waktu 3 detik, dahi Teguh bercucuran keringat halus dan urat nadinya pun menonjol tinggi, tampak sangat mengerikan. Krak, krak, krak. Teguh tetap mengatupkan giginya erat-erat. Dia tidak menjawab pertanyaan pria tua itu dan tidak pula mengerang kesakitan. Hebat. Hebat sekali. Ketika pria tua itu melihat Teguh dapat menanggungnya dengan baik, wajahnya dihiasi senyuman dingin yang tampak mengerikan. Teguh, kamu memang keras kepala. Tapi aku juga punya banyak cara untuk membuka mulutmu, sedikit demi sedikit. Dia menatap Teguh dengan tatapan tajam, lalu memberi isyarat kepada 2 pelayan di sampingnya untuk mengawasi Teguh. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Di aula kediaman keluarga Yadira, seseorang berdiri di sana dengan membelakangi pintu. Tinggi dan tegap, terlihat kesepian dan muram. Dialah kepala keluarga Yadira, Noah, Pak Noah. Pria tua itu berhenti 3 meter dari Noah. Dia sedikit membungkuk sebagai tanda penghormatan dan berkata, Teguh sangat keras kepala, dia belum mau bicara untuk saat ini. Nggak perlu buru-buru. Noah berbalik, wajahnya memancarkan keyakinan penuh. Dia berkata dengan tenang, dia sudah berada dalam genggaman kita. Cepat atau lambat dia akan buka mulut. Pria tua itu mengangguk perlahan. Dia juga berpikir seperti itu, tapi Noah melihat keluar jendela, di mana langit biru dan awan putih terhampar luas. Berita tentang Teguh Laksmana yang jatuh ke tangan keluarga Yadira pasti akan segera diketahui oleh 3 keluarga besar. Oleh karena itu, masalah interogasi hari ini harus ditutup rapat-rapat tanpa ada kebocoran sedikit pun. Kalau enggak, terlepas dari apakah Teguh berbicara atau enggak, keluarga Sialagan, keluarga Wira, dan keluarga Ananta, ketiganya akan berpikir kalau keluarga Yadira sudah mengetahui informasi tentang peta harta karun melalui Teguh. Hal ini sangat merugikan keluarga Yadira. Pria tua itu mengangguk dan menjawab, baik. Tak lama kemudian, pesan pun disampaikan. Informasi mengenai Teguh yang tertangkap oleh keluarga Yadira tidak boleh bocor sama sekali. Sementara itu, kota terlarang. Setelah Teguh ditangkap oleh sesepuh Sapta, Teja Husada segera menghubungi Pak Yuda. Pak Yuda, sesepuh Sapta beserta anak buahnya sudah menangkap Teguh. Ada banyak master seni alam bela diri dari keluarga Yadira yang datang kali ini dan aku nggak bisa menghentikan mereka. Teja juga tidak berdaya. Dunia seni bela diri kuno telah diwariskan selama bertahun-tahun dan memiliki landasan yang kuat. Ini adalah sebuah siklus pertahanan yang dibentuk oleh Serenara selama bertahun-tahun, sehingga sulit untuk ditaklukkan. Sulit untuk berubah dalam waktu singkat. Jika keluarga Yadira sudah memutuskan untuk bertindak, mereka pasti akan melakukannya dengan kekuatan penuh dan nggak akan meninggalkan kesempatan sedikit pun. Pak Yuda menatap ke arah utara dan mendesah pelan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Teguh sekarang adalah dengan meminta bantuan dari Sekte Obat-obatan. Sekte Obat-obatan. Teja tersenyum getir. Tapi, Sekte Obat-obatan udah menjauh dari konflik selama bertahun-tahun. Bahkan saat keluarga Sabel dihancurkan oleh 4 keluarga besar, mereka nggak pernah turun tangan lagi. Sekarang, apa mereka bakal melanggar aturan selama bertahun-tahun dan memilih untuk bertindak demi Teguh? Jelas ini adalah transaksi yang sangat nggak menguntungkan dan nggak sejalan dengan kepentingan yang selalu dijunjung tinggi oleh Sekte Obat-obatan. Analisis Teja memang masuk akal dan didasarkan bukti yang kuat. Sekte Obat-obatan sudah lama menjauh dari urusan duniawi, akan sangat sulit menarik mereka ke dalam situasi ini. Hal ini bukan lagi urusan mereka. Aku punya cara untuk memaksa mereka bertindak, kata Pak Yuda. Teja hanya bisa menatap Pak Yuda dengan heran saat mendengar kata-katanya. Pak Yuda tidak banyak bicara, hanya tersenyum misterius. Di lain tempat, Gunung Yavana.
Pegunungan terbentang luas, dengan puncak-puncak tinggi yang menjulang tak berujung. Sering kali ada harimau yang mengaum di dalamnya dan burung bangau yang berseru-seru. Tempat ini diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun, seperti sebuah surga di dunia. Tepat di wilayah kekuasaan Sekte Obat-obatan di Serenaralah tempatnya. Gudang Harta Karun. Bab 864. Sebagai tempat penting bagi Sekte Obat-obatan, tempat ini dijaga dengan sangat ketat oleh para penjaga pintu masuk. Mereka menjaganya selama 365 hari penuh, tanpa memedulikan panas, dingin, siang, ataupun malam. Sekelompok patroli yang terdiri dari 5 orang baru saja melewati gerbang utama, ketika sosok elang hitam diam-diam meluncur di belakang mereka. Dengan pelan dia membuka gerendel pintu dan menyelinap masuk. Seluruh proses berlangsung begitu mulus, tanpa membuat suara apapun. Ketemu. Elang hitam terus bergerak di dalam gudang harta karun, hingga akhirnya dia berhenti di salah satu tempat. Kemudian dia mengambil sebuah benda yang dilindungi dengan sangat ketat dan disembunyikan di dalam jubahnya. Setelah itu, dia menjulurkan kepalanya sebentar, kemudian segera meninggalkan area yang tidak terlihat oleh tim patroli. Orang-orang dari Sekte Obat-obatan tidak mengetahui hal ini sama sekali. Di aula utama, seorang pria tua dan anak muda sedang duduk berhadapan sambil minum teh. Wajah pria tua itu berseri-seri dan penuh semangat. Matanya sama sekali tidak keruh seperti lansia pada umumnya. Sebaliknya, matanya tampak sangat jernih. Sekilas, siapapun bisa tahu bahwa orang itu memiliki kultivasi bela diri yang sangat tinggi. Dia adalah kepala Sekte Obat-obatan, Tejasvi Sabel. Orang yang duduk di seberangnya adalah seorang gadis muda yang sangat cantik. Matanya indah dan berbinar penuh dengan kepolosan. Dia adalah Sena Sabel, cucu Tejasvi. Ibu kota sudah nggak damai. Tejasvi menyesap teh dengan hati-hati, sambil menghela napas. Teguh Laksmana sebagai keturunan terakhir dari keluarga Sabel, yang sedang di puncak kejayaannya, juga jatuh ke tangan keluarga Yadira, mungkin. Generasi terakhir keluarga besar ini tampaknya akan segera berakhir. Meskipun Tejasvi dan kepala keluarga Sabel benar-benar berselisih, namun darah yang mengalir di tubuh mereka tetap sama. Saat mendengar tentang penangkapan Teguh, dia juga merasa sangat terpukul. Kakek. Sena meletakkan cangkir tehnya, sorot matanya sedikit rumit. Ada rasa ingin tahu, dan juga rasa penyesalan. Omong-omong, dia dan Teguh adalah sepupu jauh. Meskipun status Teguh sebagai Raja Serigala Serenara telah pudar bagi keluarga seni bela diri. Namun, bagi rakyat biasa Serenara, Teguh sudah menjadi legenda dan mitos. Dikagumi oleh ribuan orang. Tidak ada tandingannya di dunia. Oleh karena itu, Sena selalu penasaran dengan sepupunya ini. Latar belakangnya tragis. Namun, prestasinya luar biasa. Latar belakang seperti itu layak disebut luar biasa bagi siapapun. Akan tetapi, sekarang dia malah jatuh ke tangan keluarga Yadira, yang tak lain adalah musuh terbesarnya. Tentu saja Sena sangat menyesal dan bersimpati. Sena menatap Tejasvi dengan matanya yang berkilau seraya bertanya, bagaimanapun juga, Teguh adalah keturunan terakhir dari keluarga kakek. Haruskah kita membantunya? Tejasvi menggeleng. Sekte Obat-obatan telah lama meninggalkan urusan duniawi. Lebih dari 20 tahun, kita nggak pernah terlibat dalam kekacauan 4 keluarga besar atas masalah apapun. Kalau hari ini kita dengan terang-terangan pergi menyelamatkan Teguh, itu sama saja kita mendukungnya merusak aturan yang telah dibuat. Maka Sekte Obat-obatan akan jadi keluarga Sabel yang selanjutnya. Kalau kita diserang oleh banyak pihak, kita akan kesulitan untuk bertahan. Meskipun Sekte Obat-obatan sangat kuat dan melampaui kekuatan keempat keluarga besar. Namun, jika 4 keluarga besar bergabung, Sekte Obat-obatan sekalipun pasti akan menghadapi kehancuran lagi pula. 4 keluarga besar selalu waspada terhadap Sekte Obat-obatan, hanya saja mereka belum menemukan alasan untuk bertindak. Mereka dapat dengan mudah terlibat, tetapi sulit untuk mundur. Keputusan ini dipertimbangkan dengan matang oleh Tejasvi Sabel. Sena terdiam sejenak sebelum bertanya, kakek, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk Sekte Obat-obatan? Untuk saat ini, jangan bertindak. Tejasvi mengangkat cangkir dan menyesap tehnya. Selama kita menjaga peta harta karun itu dengan baik dan nggak membuat kesalahan, semuanya akan baik-baik saja. Peta harta karun. Hal itulah yang sebenarnya diinginkan oleh keempat keluarga besar.
Melindungi peta harta karun adalah misi terbesar dari Sekte Obat-obatan, lapor. Baru saja selesai berbicara, seorang murid dari Sekte Obat-obatan berlari masuk dengan panik, berlutut di depan Tejasvi Sabel dan berkata dengan terengah-engah, "Pak Tejasvi, Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada jejak penyusup di gudang harta karun." Tejasvi dan Sena yang terkejut, tiba-tiba berdiri, "Ayo pergi." Tejasvi membawa Sena bersamanya. Mereka melesat naik turun seperti burung raksasa dan tiba di luar gudang harta karun. Di sana sudah ada sekelompok besar orang yang siap siaga. "Pak Tejasvi." Setelah melihat Tejasvi, semua orang memberikan salam hormat. Tejasvi mengabaikannya dan langsung membuka pintu, bergegas menuju tempat di mana peta harta karun disembunyikan. 3 detik kemudian, wajah Tejasvi yang berdiri di sana berubah menjadi sangat suram. Sejauh yang dia lihat, sebuah kotak kayu sudah dibuka dan saat ini tidak ada apa-apa di dalamnya. Peta harta karun telah dicuri. Bab 865. Srak, Sena sedikit lebih lambat dari kakeknya, dia juga tercengang melihat kotak kayu yang kosong. Saat itu juga, wajah keduanya langsung berubah pucat. Peta harta karun ini sangat penting dan sangat dijaga ketat oleh Sekte Obat-obatan. Sekarang peta itu sudah dicuri. Selidiki. Tejasvi menggertakkan giginya dan berkata dengan nada yang sangat dingin, "Segera kerahkan semua pasukan untuk menyelidikinya. Aku ingin tahu siapa yang berani mencuri peta harta karun Sekte Obat-obatan." "Siap." Kapten yang bertanggung jawab atas penjagaan segera menerima perintah dan pergi. Setelah memberi perintah, Tejasvi masih mempertahankan ekspresi wajah yang suram untuk waktu yang lama. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu dan kembali ke arah aula utama bersama Sena kakek. Panggilnya dengan mata yang berbinar. Orang ini mampu mencuri peta harta karun secara diam-diam di bawah penjagaan ketat seperti ini. Dia jelas memiliki kekuatan yang sangat hebat dan sangat familiar dengan Sekte Obat-obatan. Tejasvi mengangguk kecil, memberi isyarat padanya untuk terus berbicara. Di sisi lain, pilihan lawan untuk bertindak di saat yang kritis ini, menimbulkan banyak pertanyaan. Kata-kata Sena membuat Tejasvi mengangkat alisnya, "Benar juga." Tejasvi menyipitkan matanya. "Apa maksudmu, Sena, kakek?" "Aku curiga ada seseorang yang sengaja menyusun rencana untuk menggunakan peta harta karun milik sekte kita sebagai umpan untuk memancing Sekte Obat-obatan ikut campur dalam masalah ini." Nada bicara Sena sangat yakin, seakan-akan dia sudah mengetahui segalanya. Tejasvi sangat terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, situasi yang dikatakan Sena sangat mungkin terjadi. Mata Tejasvi berkedip pelan, sebelum akhirnya menatap Sena lagi. "Sena, menurut tebakanmu, siapa dalang di balik kejadian ini? Saat ini informasinya masih terlalu sedikit. Aku belum bisa melihatnya secara menyeluruh." Sena menggeleng dan melanjutkan ucapannya, "Tapi, Teguh sudah memperoleh mayat semua anggota keluarga Sabel melalui konferensi ilmu medis, jadi ada kemungkinan besar kalau dia sudah mendapat sebagian besar peta dari mereka. Terlebih lagi, peta harta karun sekte kita adalah bagian inti yang hilang dari semua itu. Kalau keduanya digabungkan, Teguh pasti bisa mendapatkan peta harta karun yang lebih lengkap. Sekarang, dia sudah jatuh ke tangan keluarga Yadira. Kalau keluarga Yadira cukup pintar, mereka pasti akan segera mencecar Teguh untuk mendapatkan bagian peta harta karun yang dimilikinya. Kita nggak tahu apakah mereka berhasil atau nggak. Tapi dalam situasi saat ini, pihak yang paling diuntungkan dari pencurian peta harta karun Sekte Obat-obatan adalah keluarga Yadira." Analisis Sena masuk akal dan beralasan. Tejasvi mengangguk setuju. "Sena, apa yang kamu bilang sangat masuk akal." Tejasvi merenung sejenak dan memerintahkan, "Sampaikan perintah kepada semua orang untuk tidak membocorkan berita tentang peta harta karun yang dicuri. Yang melanggar akan dihukum sebagai pengkhianat. Si pencuri peta harta karun pasti memiliki rencana lebih lanjut. Mari kita tunggu dan lihat saja, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini." Setelah berbicara, ada kilatan dingin yang melintas di mata Tejasvi. Meskipun Sekte Obat-obatan tidak peduli dengan urusan duniawi, mereka bukan orang yang bisa diganggu. Sementara itu, di ibu kota, di dalam sebuah ruang rahasia, Rina sangat cemas sehingga dia mondar-mandir tanpa henti. "Pak Yuda." Tak lama kemudian, sesosok pria tua nan anggun yang tak lain adalah Pak Yuda, memasuki ruang rahasia itu. Rina pun buru-buru menyambutnya. "Katamu, Teguh diculik sama keluarga Yadira."
Benar, Rina semakin cemas dan berkata dengan geram, nggak bisa, aku harus pergi menyelamatkannya sekarang. Jangan. Pak Yuda menghentikan Rina dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Yadira sebagai kepala dari 4 keluarga besar, selama bertahun-tahun telah menyembunyikan kehebatannya. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Bahkan jika seluruh klan naga keluar, belum tentu bisa menggoyahkan keluarga Yadira. Menyelamatkan Teguh secara terang-terangan nggak akan ada gunanya. Bahkan, bisa jadi akan berbalik menyerang. Mendengar itu, Rina seolah kembali ke masa lalunya yang penuh keputusasaan, hingga hampir menangis karena cemas. Terus, aku nggak mungkin cuma diam melihat Teguh jatuh ke tangan mereka, kan? Pak Yuda jauh lebih tenang daripada Rina. Kamu nggak perlu khawatir. Teguh masih berguna bagi keluarga Yadira. Jadi, mereka nggak akan menyakitinya untuk saat ini, ujar Pak Yuda menenangkan Rina. Memang benar apa yang dikatakannya. Namun, bagaimana Rina bisa tenang? Sekarang, yang terpenting adalah Pak Yuda menatap ke kejauhan dan berkata dengan suara yang serius, satu-satunya cara untuk menekan keluarga Yadira adalah dengan menyatukan 3 keluarga. Baik itu keluarga Sialagan, keluarga Wira, dan keluarga Ananta, 4 keluarga besar ini. Mereka mungkin terlihat kompak, tapi sebenarnya masing-masing memiliki agenda tersembunyi. Nggak ada yang ingin melihat satu pihak mendominasi dan nggak ada yang ingin satu pihak mengambil alih seluruh peta harta karun keluarga Sabel. Jadi, sekarang kita akan memanfaatkan 3 keluarga ini. Sejak Rina Yulianto menjadi kepala klan naga, dia telah belajar banyak tentang Teguh Laksmana dan keluarga Sabel, termasuk banyak rahasia. Setelah mendengar kata-kata Pak Yuda, ekspresinya sedikit membaik, dan dia mendongak untuk bertanya, Guru, terus gimana caranya menekan keluarga Yadira? Pak Yuda mengeluarkan topeng dan memakaikannya sendiri pada Rina. Mulai sekarang, kamu adalah Sena Sabel, cucu dari Master Sekte Obat-Obatan. Sekte Obat-Obatan, Sena Sabel. Rina tidak tahu apa yang dimaksud oleh Pak Yuda. Bab 866. Pak Yuda tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi dengan santainya dia mengeluarkan sebuah peta harta karun, tepatnya peta yang hilang dari gudang harta karun Sekte Obat-Obatan. Orang yang mencuri peta harta karun tadi adalah Pak Yuda. Aku sudah mengirimkan undangan kepada 3 keluarga besar, keluarga Sialagan, keluarga Wira, dan keluarga Ananta, atas nama Sena Sabel untuk bertemu di Hotel Yustika di ibu kota. Kepala dari 3 keluarga besar akan menunggumu di sana. Bawalah serta 4 tetua klan naga bersamamu, itu sudah cukup untuk menghadapi mereka. Para pemimpin dari 3 keluarga besar semuanya adalah master tingkat tinggi di alam kaisar kultivasi tahap akhir, meskipun keempat tetua klan naga hanya berada di tahap akhir alam bela diri raja, kekuatan mereka saat bekerja sama dan menggunakan formasi pertempuran tidak lebih lemah dari pihak manapun. Rina masih bertanya dengan cemas, Guru, apa yang harus aku lakukan? Pak Yuda mencondongkan tubuhnya dan membisikkan beberapa kalimat di telinga Rina. Mata Rina tiba-tiba berbinar. Sementara itu, di Hotel Yustika. Di luar ruangan mewah di lantai paling atas, di sini tempatnya. Seorang pria tua berambut panjang warna merah menyala, dengan penuh semangat mendongak untuk menatap nomor ruangan itu, dan kemudian mendorong pintunya hingga terbuka. Dia adalah kepala keluarga Sialagan dari 3 keluarga besar, Disnu. Saat dia membuka pintu dan masuk, dia langsung terpaku. Ada 2 pria tua lainnya di dalam ruangan itu. Masing-masing duduk di sofa sambil memejamkan mata, seolah-olah mereka sudah lama menunggu. Pria di sebelah kiri memiliki rambut hitam legam, namun alisnya sudah memutih seluruhnya. Wajahnya semerah buah tomat, meskipun tidak banyak bergerak, dia memancarkan aura kewibawaan yang kuat. Dialah kepala keluarga Ananta dari 3 keluarga besar saat ini, Triasa Ananta. Sementara yang di sebelah kanan tampak baik hati, dengan hidungnya yang bengkok tampak sangat mencolok, memberi kesan suram dan licik. Dia adalah kepala keluarga Wira dari 3 keluarga besar saat ini, Winesh Wira, Pak Triasa. Pak Winesh, kalian semua datang ke sini. Disnu menerima surat misterius yang mengundangnya untuk berunding di sini, tapi tak pernah terbayangkan akan bertemu dengan teman lama dan mantan rival yang sudah lama menghilang, rasanya sungguh mengejutkan. Kamu pasti terkejut, kan? Triasa membuka matanya. Sebuah kilatan tajam sekejap terpancar dari matanya. Kemudian tatapannya kembali tenang seperti sumur tua, seolah-olah kilatan tadi hanya ilusi.
Winesh menggelengkan kepalanya. Aku juga kaget banget waktu pertama kali bertemu dengan Patriasa. Kalian, Disnu menatap kedua orang itu. Apa kalian juga diundang oleh klan naga? Triasa mengangguk. Ya. Winesh mengerenyitkan dahi. Aku nggak tahu apa maksud klan naga ini. Mereka mengundang ketiga keluarga besar secara bersamaan dan bahkan meminta para kepala keluarga untuk datang secara langsung. Kita sudah datang, tapi orangnya masih belum terlihat. Sombong sekali. Sebagai kepala keluarga dari setiap keluarga besar, mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan besar, serta dikagumi oleh semua orang. Namun, sekarang, mereka malah duduk tanpa ada kepastian. Tentu saja mereka merasa sangat kesal. Begitu Winesh mengatakan ini, Disnu dan Triasa juga sedikit mengernyitkan dahi. Klan naga ini benar-benar seenaknya, berani-beraninya mengabaikan mereka begitu saja. Waktu perlahan berlalu. 20 menit kemudian, brak. Disnu tidak bisa menahan diri lagi. Dia menggebrak meja dengan tatapan dingin. Sejak aku terkenal, aku nggak pernah diperlakukan seperti ini. Triasa dan Winesh juga terlihat sangat marah. Shoot. Saat itu juga, sesosok bayangan tiba-tiba melesat dari luar. Dalam sekejap mata, sosok itu sudah berada di depan Disnu, dan melancarkan serangan, cengkeraman naga, langsung ke wajahnya. Trik murahan. Disnu mencibir, kemudian mengangkat tangan dan memukul mundur sosok itu dengan telapak tangannya, sayangnya. 6 orang lainnya muncul silih berganti di belakang Disnu. Mereka langsung menyerang wajah pria itu dengan tajam dan ganas. Ekspresi Disnu tidak berubah dan dia masih memukul mundur mereka satu per satu, shoot. Tap, tap, tap. Setelah 7 master dipukul mundur, mereka berdiri di luar ruangan, wus. Saat Disnu hendak bertanya, 4 sosok lain tiba-tiba muncul dari keempat sisinya. Mereka menyerang secara bersamaan dan kekuatan mereka jelas lebih tinggi dibandingkan dengan 7 orang sebelumnya. Ekspresi Disnu sedikit berubah, tapi dia masih menghadapinya dengan tenang. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master luar biasa dari alam kaisar kultivasi tahap akhir. Dia tampak sangat leluasa dan mendominasi saat menghadapi 4 master tahap akhir alam bela diri raja. Bahkan dia kini memegang kendali penuh. Kalian ini orang-orang klan naga, ya? Disnu bertarung sambil bertanya dengan mata sedikit menyipit, baru kali ini aku melihat cara menjamu tamu seperti ini. Apa maksud kalian? Plok, plok, plok. Dari luar ruangan pribadi terdengar 3 kali tepukan tangan yang nyaring. Sosok langsing itu perlahan berjalan masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Rina Yulianto yang mengenakan topeng. Saat dia masuk, keempat tetua segera mundur dan berdiri di belakangnya, bukan apa-apa. Rina menatap lurus ke arah Disnu dengan senyuman tipis di wajahnya, penuh percaya diri dan tenang. Kami cuma ingin mengetes kekuatan kalian bertiga saja. Apa kalian cukup mumpuni untuk bekerja sama dengan Sekte Obat-obatan atau tidak? Bab 867. Sekte Obat-obatan. Disnu, Triasa, dan Winesh saling memandang dengan ekspresi bingung yang tergambar di wajah mereka. Bukankah mereka diundang atas nama klan naga? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi Sekte Obat-obatan? Namun, orang di depan mereka ini memang Sena Sabel dari Sekte Obat-obatan. Disnu mengerenyitkan kening. Nona Sena, apa klan naga ini pasukan milik Sekte Obat-obatan? Rina tetap tenang dan menjawabnya sambil tersenyum, benar sekali. Mendengar jawabannya, ketiga orang tua licik itu sedikit memicingkan mata mereka. Sekte Obat-obatan, sekte itu sendiri sudah mempunyai kekuatan yang hebat, ternyata mereka diam-diam mengembangkan kekuatan seperti klan naga. Selain itu, master yang baru saja muncul, 4 di antaranya dari alam bela diri raja tahap akhir, dan 7 dari alam bela diri master. Kekuatan seperti itu membuat mereka tidak bisa mengabaikannya. Bagaimana dengan ketua Sekte Obat-obatan? Triasa menatap tajam ke arah Rina dan bertanya dengan suara berat. Bagaimanapun juga, kami ini kepala keluarga seni bela diri kuno. Bukankah agak sembrono untuk mengirim seorang gadis kecil untuk berdiskusi dengan kami? Patriasa, aku ini putri suci dari Sekte Obat-obatan. Baik dalam hal status maupun kedudukan, aku nggak kalah darimu, jawab Rina dengan santai, jangan-jangan. Kalian semua berpikir kalau putri suci saja masih belum cukup pantas untuk ini. Memang, ucapan itu sedikit angkuh, akan tetapi, di telinga ketiga kepala keluarga besar, itu terdengar masuk akal. Memang benar, kekuatan besar seperti Sekte Obat-obatan, ditambah dengan klan naga yang tiba-tiba muncul,
meskipun yang datang saat ini hanya seorang putri suci, mereka tetap menghargainya. Di Sekte Obat-obatan, status Putri Suci milik Sena Sabel hanya satu tingkat di bawah Ketua Sekte, Tejasvi Sabel. Ketiga orang itu terdiam sejenak, tetapi mata mereka terus melirik sekitar. Jelas sedang mempertimbangkan sesuatu. Putri Suci Sena, Winesh tiba-tiba berbicara. Sekte Obat-obatan selalu menjauh dari urusan duniawi. Kalian juga bilang nggak ingin terlibat dalam perselisihan dunia, tapi hari ini kalian tiba-tiba mengundang kami, dan bahkan mengecualikan keluarga Yadira. Ini sedikit nggak masuk akal. Ini agak. Sepertinya Rina sudah menduga mereka akan membahas masalah ini, makanya dia langsung memotong pembicaraan Winesh. Ini agak mencurigakan dan terlihat seperti ada yang ingin mengadu domba. Begitu. Winesh juga seseorang yang sudah berpengalaman. Dia tidak menyangka kalau Putri Suci Sekte Obat-obatan di depannya akan begitu cekatan, sehingga dia sedikit terkejut saat ucapannya dipotong. Disnu dan Triyasa pun mengenyitkan dahi bersamaan. Pikiran serupa terlintas di benak mereka berdua, keluarga Yadira. Setelah menguasai situasi, Rina tiba-tiba mencibir, keluarga Yadira selalu bertindak sewenang-wenang dan egois. Kapan mereka pernah mempertimbangkan perasaan kalian bertiga? Saat perang yang menghancurkan keluarga Sabel waktu itu, keluarga Yadira tanpa basa-basi langsung mengangkat boneka sebagai pemimpin, kemudian merebut kekuasaan dan tahta. Selama 20 tahun, nggak kehitung berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh atas nama keluarga Sabel. Hal ini juga membuat keluarga Yadira menjadi pemenang terbesar. Setelah perang, sekarang, mereka diam-diam menculik Teguh Laksmana, dengan tujuan untuk merampas peta harta karun keluarga Sabel yang ada di tangannya. Apa mereka memberi tahu kalian tentang hal ini? Kata-kata ini menyentuh hati mereka bertiga. Keluarga Yadira menangkap Teguh, pasti karena mereka menginginkan peta harta karun yang ada di tangannya, namun, sekarang. Keluarga Yadira justru bungkam tentang masalah Teguh Laksmana, sama sekali tidak memberi tahu ketiga keluarga besar lainnya. Hal ini membuat mereka mencurigai motif keluarga Yadira. Meskipun ketiganya mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengucapkan kata-kata yang merusak persatuan, tetapi di dalam hati mereka penuh dengan berbagai dugaan terhadap keluarga Yadira, kalian semua. Setelah melihat suasana hampir terjaga, Rina langsung menuju pokok permasalahan. Aku yakin kalian juga tahu, kalau aku mengundang kalian kemari sebenarnya untuk meminta keluarga Yadira menyerahkan Teguh Laksmana. Selama kita berempat bersatu untuk mendesak mereka, bahkan keluarga Yadira sekalipun akan melepasnya. Setelah mendengar perkataan itu, raut wajah ketiganya menunjukkan bahwa mereka telah mengerti. Sebenarnya, sejak mereka mengetahui bahwa klan naga adalah bagian dari pasukan Sekte Obat-obatan, mereka sudah mulai menduga-duga, sekarang hal ini sudah tidak diragukan lagi. Putri Suci Sena, menurutku, bagaimanapun juga Sekte Obat-obatan punya hubungan darah dengan Teguh Laksmana. Apa yang kamu sebut sebagai kerjasama untuk mendesak mereka ini, bukankah cuma ingin menjadikan keluarga kami sebagai pion? Ujar Disnu dengan sinis. Triyasa dan Winesh juga mencibir sambil menatap Rina Yulianto. Mereka ingin melihat bagaimana dia menjawab, meskipun begitu. Rina mengangkat satu jari dan menggoyangkannya. Di bawah tatapan heran ketiga orang itu, dia tiba-tiba mengeluarkan peta harta karun. Ini peta harta karun milik Sekte Obat-obatan. Selain itu, ini juga bagian terpenting dari peta harta karun milik keluarga Sabel. Selama kita bisa merebut Teguh Laksmana dari tangan keluarga Yadira, kita bisa mendapatkan peta harta karun yang lengkap. Nanti, dengan peta harta karun ini, kita berempat bisa mendapatkan harta karun itu, kemudian membagi harta keluarga Sabel secara merata. Bukankah itu jauh lebih baik daripada keluarga Yadira yang memonopoli semuanya? Peta harta karun. Sambil mendengarkan cerita Rina, ketiga kepala keluarga itu bergegas maju dan melihat peta harta karun di tangannya. Di saat yang bersamaan, berbagai macam pikiran berputar di benak mereka, beberapa saat kemudian. Mereka bertiga saling bertatapan dan mengangguk serempak. Mereka memang belum pernah melihat peta harta karun keluarga Sabel yang utuh, tetapi dilihat dari bahan dan pengerjaannya, peta yang ada di depan mereka ini tidak mungkin palsu. Akan tetapi, ketiga keluarga masih ragu-ragu untuk memutuskan apakah mereka ingin bekerja sama dengan Sekte Obat-obatan. Lagi pula, menyetujui kerjasama dengan Sekte Obat-obatan artinya mereka memutuskan hubungan dengan keluarga Yadira. Manfaat dan risikonya perlu dipertimbangkan dengan matang.
Peta harta karun ini adalah bukti keseriusan dari Sekte Obat-obatan. Bab 868. Rina Yulianto melihat ekspresi yang berubah-ubah dari ketiga orang itu. Seolah-olah dia sudah menguasai segalanya, sudut bibirnya terangkat dan dia berkata dengan penuh percaya diri, "Sekarang, aku serahkan kepada kalian bertiga, kalau kalian bertiga sudah memikirkannya. Jangan lupa temui aku di Gunung Yavana dan kita akan pergi ke keluarga Yadira bersama-sama." Setelah selesai bicara, Rina kemudian membawa keempat tetua dan 7 naga agung meninggalkan Hotel Yustika. Di dalam ruang VIP tidak ada seorang pun yang berbicara. Disnu, Triyasa, dan Winesh saling memandang, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, di luar hotel. Rina naik ke sebuah van tanpa plat nomor. Pak Yuda sudah duduk di kursi penumpang depan, "Guru. Aku sudah menyerahkan peta harta karun dan menjelaskan tujuanku pada mereka bertiga, tapi mereka masih ragu-ragu," ujar Rina, melaporkan. "Wajar kalau mereka ragu-ragu. Keluarga Yadira sudah memimpin 3 keluarga besar selama ini. Jika mereka tiba-tiba muncul dan menentang keluarga Yadira, pasti akan ada kekacauan besar," jelas Pak Yuda sambil tersenyum. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Rina. "Nggak ada. Makin banyak kita bicara saat ini, makin banyak orang yang akan curiga rencananya sudah berjalan, kita tinggal menunggu respon dari 3 kepala keluarga besok pagi." Rina mengangguk. Dalam sekejap, mobil van itu menghilang dari jalanan. Sementara itu, di dalam ruangan, Pak Winesh, Pak Triyasa. Setelah terdiam beberapa saat, Disnu melihat ke arah kedua orang itu dan bertanya, "Bagaimana menurut kalian?" Mereka berdua saling bertatapan, lalu berbicara secara bergantian. Harta karun keluarga Sabel sangat penting. Kalau dikuasai oleh keluarga Yadira sendirian, mereka mungkin akan semakin sombong dan merendahkan kita. Pak Disnu, harta karun keluarga Sabel konon kabarnya memiliki kekuatan, kehidupan abadi, dan terbang ke langit. Kalau benar demikian dan keluarga Yadira memonopoli semuanya, maka kita akan berada dalam bahaya di masa depan. Meskipun tampaknya tidak memberikan keputusan secara langsung, tetapi sebenarnya mereka sudah mengutarakan pendapat masing-masing. Disnu perlahan mengangguk. Harta karun ini nggak boleh dikuasai oleh keluarga Yadira sendirian. Kalau begitu, ketiganya mengangguk serempak dan mencapai kesepakatan. Keesokan harinya, waktu dini hari, saat matahari belum terbit. Suasana masih terasa dingin. Di dalam halaman yang sunyi dan damai, embun berkumpul serta mengalir di atas dedaunan. Putri suci dari Sekte Obat-obatan, Sena Sabel, baru saja memulai kultivasi paginya, Putri Suci. Seorang pelayan tiba-tiba berlari masuk. Kepala keluarga Sialagan, Pak Disnu. Kepala keluarga Ananta, Pak Triyasa dan kepala keluarga Wira, Pak Winesh, sudah datang dan menunggu di ruang tamu. Untuk apa 3 kepala keluarga besar datang mencarinya? Sena langsung tercengang. Dia pun berhenti berkultivasi. Apa mereka memberi tahu alasan kedatangan mereka? Mereka bilang secara terang-terangan. Kalau Anda menggunakan peta harta karun untuk mengundang mereka bertiga bersama-sama pergi ke kediaman keluarga Yadira hari ini dan memaksa keluarga Yadira untuk menyerahkan Teguh Laksmana. Sena tertegun mendengar hal ini. Peta harta karun itu ternyata digunakan oleh si pencuri untuk menjebak Sekte Obat-obatan. "Aku mengerti. Kamu pergi saja," perintah Sena dengan tegas. Dia pun segera pergi ke tempat Tejasvi Sabel berada. Dia segera melapor begitu menemukan Tejasvi, "Kakek, peta harta karun sudah ditemukan." Tapi, Sena langsung menceritakan kronologi kejadian kepada Tejasvi dan menjelaskan, "Bukan aku yang melakukannya. Ketika peta harta karun hilang, aku sedang bersama." Sebelum Sena bisa menyelesaikan kata-katanya, Tejasvi memotongnya. "Sena, aku percaya padamu. Kamu nggak perlu banyak bicara. Masalah ini sangat aneh, sepertinya ada orang yang merencanakannya dari belakang layar." Sena juga berpikir demikian. "Kakek, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita temui mereka." Setelah sejenak merenung, Tejasvi memimpin jalan menuju ruang tamu. Karena seseorang sudah memasang jebakan dan Sekte Obat-obatan sudah terjebak di dalamnya, maka kita hanya bisa mengikuti arahannya dan pergi ke keluarga Yadira, ujarnya sambil berjalan. Sena terdiam. Sayangnya, tidak ada pilihan lain. Meski bukan kemauan mereka, tetapi tidak ada pilihan lain selain pergi, di ruang tamu. Triyasa, Disnu, dan Winesh langsung berdiri saat melihat Tejasvi dan Sena.
Kepala Sekte Obat-obatan memang luar biasa. Kepala Sekte Obat-obatan memang layak menjadi Grandmaster generasi pertama. Kepala Sekte Obat-obatan benar-benar pahlawan zaman ini. Setelah mendengar banyak sanjungan, Tejasvi tidak basa-basi lagi, dia menunjuk beberapa master dari Sekte Obat-obatan untuk pergi bersamanya dan 3 keluarga besar ke kediaman keluarga Yadira. Cerita bersambung.